wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Mukarramin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad halaman 26 dengan baris kedua dari atas. Langsung saja diterangkan wal maqalatul masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatul masyhur an aqdi hukama'i hina su'ila kaifa anta. Dan adapun perkataan yang ke-20 dari sebagian para ahli hikmah, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya ucapan yang sangat membekas ketika kita mendengar. Itu ahli hikmah. Disebutkan hina su'il, ketika dia ditanya kaifa anta, bagaimana kamu, ai ala ayyi halin anta, bagaimana keadaan kamu, faqal, maka dia menjawab ana ma'al maula ai al-mutawalli li umurina, aku bersama Tuhanku, gitu maksudnya. Alal muwafaq, selalu sesuai apa maksudnya? Li awamirihi, bagi segala perintah-perintahnya. Sehingga inilah pentingnya ibadah kepada Allah. Berkata Imam Umar bin Segaf, beliau menyatakan la matara illa biwasitati sahab. Enggak bakal turun hujan kalau tidak mendung, tidak banyak awan. Wala ilma illa biwasitati kitab, tidak dikatakan majlis ilmu, tidak dikatakan berkumpulnya kita dalam pengajian kalau tanpa kitab yang dibahas. Bukan sekedar jawab-jawab ceramah begitu saja, tapi ada kitab yang kita berjalan seperti kereta di satu rel terus berjalan. Wala wilayahnya illa biwasitati biqara'atuni, dan tidaklah memiliki kedudukan seorang hamba kepada Allah melainkan dia selalu berhubungan kepadanya. Makanya disebutlah afdal ibadah sholat. Sholat itu salah satu ibadah paling utama. Arti sholat hubungan. Ketika seorang hamba telah memutuskan hubungan sholatnya, maka otomatis dia punya jarak kepada Allah semakin jauh. Itu. Jadi apa? Kalau ada pun bentuk musibah, apapun bentuknya, maka janganlah kita tinggalkan dua keadaan. Allah menyatakan dalam ayat ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan dengan apapun di dalam menghilangkan kesulitan, di dalam menghilangkan segala problem dengan dua keadaan, sabar dan sholat. Ya. Sampailah kita berbicara bagaimana makomnya Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau disebut afdalul khalqi, makhluk yang paling utama. Apa yang terjadi? Mengangkat kedua kaki beliau untuk ibadah. Jadi tidak terputus, tidak gugur makom taklif buat beliau. Arti taklif ini kita bekal. Makom taklif enggak bakal terputus sampai beliau bengkak kedua kaki beliau, ya, untuk ibadah. Disebutlah di dalam kitab Al-Qirtas, mukallaf itu ada 4 keadaan. Jadi ada beberapa manusia Allah ciptakan yang hidupnya melayani Allah dan untuk surganya Allah. Emang hidupnya melayani Allah, ibadah kayak kita sekarang, pagi, sholat dan sebagainya. Dan Allah ciptakan
surga. Allah menjadikan minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk golongan tersebut. Siapa mereka itu? Anbiya, orang-orang soleh yang hidup setiap harinya tidak ada bosannya untuk ibadah. Seperti yang kita selalu baca, ya Rabbana tarafna, di antara biografi beliau Al-Imam Abdullah bin Husain Al-Qahir mendatangkan 25.000 ya Allah, 25.000 ya Allah. Tidak ada bosan. Dan untuk apa Allah ciptakan mereka? Untuk Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang kedua, ada kalanya Allah ciptakan ini orang tidak melayani Allah, tapi Allah inginkan dia di surganya Allah. Siapa itu mereka? Mereka yang hidupnya dari semenjak balik sampai mereka dewasa, sampai mereka tua, maksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Allah inginkan untuk mereka surga. Maka apa yang terjadi? Sebelum meninggalnya, detik kematiannya, Allah berikan taufik, hidayah, iman dan sebagainya. Sampailah mereka beriman, mereka bertobat dan diterima tobat, dan Allah masukkan mereka ke surga. Seperti apa? Para penyihir Fir'aun, para pensihir Fir'aun yang hidupnya syirik kepada Allah, tapi akhir ayatnya dikatakan amanah bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman bunuh Fir'aun. Yang ketiga, ada beberapa manusia yang hidupnya tidak melayani Allah dan memang Allah tidak inginkan diri surga, yaitu orang kafir yang semenjak balik sampai matinya meninggal dalam keadaan kufur. Dan yang keempat, ini yang kita takutkan. Na'udzubillah. Siapa? Yaitu Allah ciptakan orang tersebut untuk melayani Allah, tapi tidak Allah inginkan dia masuk ke dalam surga. Allah ciptakan untuk ibadah pagi, siang, sore, selalu ibadah, tapi akhir hayatnya Allah tak ingin dia masuk surga. Iradatullah. Allah punya sifat iradah. Yang hidupnya tapi sebelum meninggalnya dia kufur, dia melakukan maksiat sampai tercabut iman. Maka kita nggak tahu akhir dari kisah siapa manusia menghujung hidupnya. Ini bukan ya. Maka ini orang ketika ditanya, bagaimana keadaan kamu? Aku selalu sesuai, selalu cocok dengan perintah Allah. Lalu disebutkan kembali, wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah, sedangkan kepada nafsuku selalu bertentangan. Aku selalu bertentangan kepada nafsu. Sehingga Nabi menyatakan a'da'adwika nafsuk alladhina jambaik. Musuh yang paling memusuhi kamu adalah nafsu kamu. Musuh yang paling memusuhi kamu adalah nafsu. Dan di sini kita harus gimana untuk lawan itu nafsu dengan kita bermujahadah. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang belum lama, yang kemarin maksudnya dibikin poinnya, beliau menyatakan man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayat. Orang yang tidak bermujahadah di permulaan dari sekarang, kalau nggak ada bermujahadah sampai saat ini, orang tua masih ini keluar dari anak pendek gitu. Nggak ada di sini, jadi masjid keluar masih lantai, masih mengangkat main gaple masih. Kenapa sebabnya? Tidak dilawan nafsu. Karena dengan sebab kita lawan nafsu, nanti bakal jadi tabiat otak kita. Seperti Qasidatul Burdah menyatakan wa nafsu kadhifli intuhmilhu. Ya, intuhmilhu. Ya. Apa namanya? Hubbi ala wa in taftimhu yanfadu. Nafsu itu seperti anak kecil.
Kalau engkau tidak menyapihnya, maka si anak itu bakal selalu menyusul kepada ibunya sampai dia besar. Wa nafsu katifli tuhmilhu ala hubbil ridai wa taftinhu yafat. Apa jenggotan kalau nggak disapi bakal masih nyusul ya? Masih nyari. Maka disinilah harusnya kan nafsu kita sih. Sama antum dan Al-Fakir sama. Kita punya nafsu, di mana tempat, di mana keadaan, ada nafsu. Tapi gimana cara kita untuk bisa melawan? Dan inilah dengan sebabnya Allah angkat mereka yang mematikan hawa nafsu. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan malam takun fi bidayatin muhriqah. Siapa orang yang tidak di awalnya membakar, artinya membakar dalam ibadah, dia yang paling terbaik, dia lawan nafsunya, maka tidak akan menjadi lam takun fi nihayatihi musyrikah. Enggak bakal di penghujungnya dibakar bersinar. Jadi nafsu itu harus kita cegah, harus kita lawan. Ya. Maka kalau sudah dia larang, dia cegah, maka timbullah namanya nafsu al-mutmainnah. Asalnya ammaratu bisu. Tuh, nafsu ada 3 tingkatan. Selalu memerintahkan keburukan. Dia selalu inginkan enak-enak aja. Kalau dia ngaji, kepala udah mulai pusing, kaki udah mulai ya semua. Kalau ada orkes, waduh, bisa berdiri dia, mata dia nggak bisa pejam kan? Itu nafsu bawahnya kita cegah. Kalau sudah kita cegah, naiklah tingkatan nafsu lawamah, dicelak jiwanya. Kenapa ya Rob begini? Kenapa kau begini? Dicelak jiwanya sendiri. Udah bulan Muharram, dikit lagi bakal masuk Syawal. Masih aja duha nggak aneh lakuin, masih sedekah aneh kurang, masih. Itu namanya dicelak. Nah, kalau terus dilakukan demikian, akan naiklah tingkatannya kepada nafsul mutmainnah. Jiwanya tentram kalau ada pengajian, jiwanya tentram duduk pada ulama, jiwanya tentram kalau dibaca Quran. Nafsu. Nah ini yang kedua ya. Ada tadi. Wa ma'an nafsi 'ala al-mukhalafah bi muradatiha. Wa ma'al khalqi 'ala nasiha. Apa itu nasihat? Du'at ila ma fi shalah wa nahyi amma fi fasad. Mengajak setiap manusia menuju kebenaran, menuju kebaikan dan mencegah apapun bentuknya dari kerusakan. Dan nasihat ini pun ada metodenya. Tidak orang melakukan dengan satu metode saja. Lihat keadaan. Kalau orangnya atau tempatnya di sini masih awal, berikan kabar gembira terus. Berikan semangat, motivasi untuk bisa atau gemar untuk ibadah. Ibadah biar suka ibadah. Jangan banyakin hal-hal yang nahi mungkar dulu, jangan. Kasih yang seperti itu. Tapi kalau dia sudah berulang kali dapat nasihat, mulailah nahi mungkar. Di sini harus selaras, harus imbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Harus seimbang. Jangan berlebihan nahi mungkarnya, kita keras, pedas juga, mocor tangannya. Jangan pula lembek terus, fadail nahi mungkarnya kagak. Ngadi kemanisan apa ini? Bulan. Tidak seimbang. Disinilah dakwah yang benar yang akan diterima di hadapan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ada seorang dai datang kepada raja yang bernama Ma'mun. Namanya Ma'mun. Langsung dikasar-kasar, diancam-ancam. Maka si Ma'mun ini, raja ini membalikkan argumen dengan menyatakan pelan-pelan. Ya,
engkau pelan-pelan. Maka sungguh dahulu ada orang yang datang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang menasihati lebih buruk dariku. Paham gak? Dulu ada orang yang lebih baik dari kamu mendatangi orang yang lebih buruk dariku dalam menasihati. Siapa itu? Nabi Allah Musa dan Nabi datangin siapa? Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Fir'aun mendatangi Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Dan di situ Allah perintahkan dengan menyatakan faqula lahu qaulan layyina. Ay urfuqa bihi. Katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Metode dakwah dalam perbuatan seperti itu terus ada nanti mungkarnya. Maka disinilah nasihat yang akan membekas. Sehingga Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa wazana. Siapa orang yang menasihati saudara dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka sungguh betul dia menasihati dan membaguskan orang yang nasihat tersebut. Wa man wa'adha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syana. Tapi sebaliknya, siapa dia menasihati temannya dalam keadaan terang-terangan depan orang, guna diomelin, maka sungguh dia membuat malu untuk orang dan membuka aib itu. Seperti apa? Cerita Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika beliau lagi ingin wudu melihat seorang kakek, wudunya nggak benar, asal-asalan, wudunya nggak benar. Maka apa yang dilakukan berdua bersepakat untuk bicara kepada itu kakek. Ya, apa usulnya? Beliau menyatakan, tolong kakek lihat kami nih berdua. Ini kami sedang kami berantem ini, kami bertengkar masalah wudu. Tolong dong kamu menjadi penengah, siapa yang lebih bagus di antara kami dan mana yang salah. Ya tuh. Sayyidina Hasan wudu dengan cara yang bagus. Sayyidina Husain wudu dengan cara yang bagus. Maka dari situlah apa yang terjadi? Si kakek langsung berbicara, sebenarnya kalian yang ada salah. Kalau saya lihat kamu wudhunya seperti itu, ini juga sama. Dan saya yang salah sebenarnya. Saya tahunya yang salah, wudhu saya nggak kayak kalian ini. Lihat, maka sungguh tuh nasihat seperti itu lebih membekas ketimbang hanya menggejolak. Akhirnya yang ada sakit hati, ditinggalkan. Ini nasihat ya. Wa mal khalqi wa ma'ad dunya, dan yang terakhir, dan bersama dunia ala darurah. Dan adapun keadaan aku bersama dunia itu ala kadarnya, darurah saja, seperlunya, enggak terlalu aku pikirkan sampai tinggalin sholat berjamaah pada waktunya, sampai tidak ada silaturahim lantaran ini, sampai hubungan keluarga putus lantaran apa? Ini yang dipikirkan. Sehingga Imam Hasan Syadzili menyatakan dunia ibnatu iblis. Dunia ini anak perempuannya siapa? Dunia anak perempuan. Faman khotobahat, siapa yang meminangnya. Coba kita menikahi di dunia, kan orang taraddud abiha ini. Maka mau nggak mau bakal sering ketemu siapa? Bapak. Kita mau ketemu calon kita selalu ketemu ya babinya lagi. Nongkrong depannya. Wa man dakhala biha, kalau sudah kawin sama dunia, ya udah bakal lebur sama iblis sudah bersama. Enggak bakal berapa. Cuma yang kita inginkan dunia itu di aidina, la bidu. Dunia cuma semata di tangan kita. Sehingga apapun dengan sebabnya bisa kita salurkan dalam kebaikan. Untuk fuqara, untuk masakin kayak kemarin alhamdulillah. Ya, kita bikin anak yatim, aitam, mereka bilang itu para donatur luar biasa. Dengan sebabnya alhamdulillah bisa berjalan.
Semua dunia kalau lihat dalam hal kacamata agama dan larinya ke akhirat, maka dunia inilah yang terpuji. Maka dunia mal'unah, dunia itu dilaknat. Maka di antaranya ya mereka yang menginginkan ini dunia untuk akhirat, maka dilaknat. Jadi terpuji dan sebabnya dia bakal al-hajat lazimah allati la manfa'a biha, yaitu hajat yang lazim, yang pasti. Ya, la manfa'a biha, yang tidak boleh tidak dengannya. Itu maksud darurat untuk kebutuhan kita, nafkah, enggak boleh juga dosa ini. Kafa bil mar'i ithman an yudayyiq man yaqul. Cukuplah seorang menanggung dosa, yaitu dia mensia-siakan orang yang bergantungan kepadanya. Kita pergi keluar ninggalin istri dan anak kita dalam keadaan mereka butuh hajatnya kepada kita. Enggak kita diberi, kita enggak memberi nafkah, kita enggak sampaikan tanggung jawab kita. Nah, kita pikul dosa. Sebagian mungkin mereka keluar tinggal, akhirnya istri anaknya apa? Datang minjem uang dan sebagainya. Maka disinilah dosa yang kita lakukan. Jadi semuanya itu, kalau kita larikan kepada akhirat, kita berikan semuanya kepada akhirat, maka ini berbaliklah bentuk dunianya menjadi wal madaratul hadiyah wal ishrun, al hadiyah wal ishrun, dan perkataan yang ke-21 disebutkan ikhtara ba'dul hukama arba'a kalimat. Sebagian para al-hikmah memilih 4 pernyataan, ya, 4 pernyataan yang ada pada 4 kitab yang Allah turunkan. Jadi ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Furqan. Nah, ini 4 ini yang sangat penting mereka ambil. Setiap satu kitab satu pernyataan. Ai arba'a jumal min arba'ati kutubin samawiyah, dari 4 kitab sama. Minat Taurat, di antaranya di Taurat apa disebutkan? Man radiya bima a'tahu Allah taala min rizqi istaraha. Siapa orang yang ridha dengan apa yang Allah berikannya berupa rezeki, dia bakal senang wal akhirah. Oke, Muhammad Hamdan katakan wa in tarda bil maqsudi istamna aman. Kalau kamu ridha dengan pemberian Allah, pastilah engkau akan hidup selama-lamanya dalam keadaan yang baik. Wa in lam tarda bihi ishtami azan. Tapi sebaliknya, engkau tidak ridha dengan pemberian Allah, hiduplah kamu dalam keadaan kesedihan. Maka ridha ini sangat penting, yaitu ridha dengan ketetapan baik, buruk, ya, pahitnya, manisnya. Dalam hadis Qudsi Allah menyatakan, "Man yarda bi qada'i," siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, falyattakhidh rabban sawa. Carilah Tuhan selain. Nah, ini ridha sebaliknya. Apa itu? Dalam kata ridha, nurut dengan ketetapan Allah. Ya Rabb, aku sudah ibadah kok masih begini. Aku sudah sedekah kok masih seperti ini. Al-Imam Hasan Syadzili menyatakan khaslatul wahidah tuhbitul a'mal wa la yantabillaha katsirun minan nas. Satu sifat kalau sudah masuk ke dalam hati akan menggugurkan, hancurkan segala amal ibadah. Amal ibadah nih berupa perkataan dan perbuatan. Apa itu? Sakhatul abdi ala qadaillah. Murkanya hamba atas ketetapan. Itulah firman Allah yang berbunyi, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Jadi ridha dengan ketetapan inilah makom yang sangat tinggi. Orang yang ketika dapat penyakit, lihat tuh, ada kalanya dapat penyakit dingeluh, ya Allah kenapa begini? Kenapa? Itu adalah bentuk siksaan yang Allah berikan. Ketika seorang hamba dapat penyakit dengan dikeluh kesah seperti itu, itulah bentuk siksaan yang Allah berikan di alam dunia sebelum apa yang nanti dia dapat
siapa itu maksudnya? Ya, itu adalah takfir syai'at, menghancurkan segala dosa. Kalau ada malahnya, dia sakit, dia girang. Ada begitu. Dia sakit, dia sujud syukur lagi. Dia bahkan nyatakan itu penyakit sebab nikmat. Yang dengan itulah aku selalu bersyukur. Ya, itu adalah roh udara. Nah, orang seperti itu, pengangkatan derajat itu, dia dapat musibah, dikira, masya Allah, itu para aulia, para ambiya seperti itu. Semakin tinggi derajatnya, semakin pula musibah yang diderita, dan bukan menjadikan derita itu menjadi dia sedih. Derita yang dia alami bukan menjadi dia berpaling dari Allah, tapi semakin tajam, semakin tinggi, ya, rasa tawakal. Nah, ini makomnya Allah namanya. Ya, enggak kita dapat derajat yang begitu sekurang-kurang tadi kan begini. Itulah untuk penghapusan segala dosa. Sampai sini dulu ya pembahasan syarah muslim. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna